Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu,
dan kami mau membuka hati untuk menerima firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Bapa. Pakai hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus mengurapi hamba, mengurapi kami semua, supaya setiap kebenaran firman yang kami terima, itulah yang memberkati kami. Dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus terus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Dan bejana hati kita harus diisi dengan kebenaran setiap hari, di sepanjang umur hidup kita, sampai detik waktu hidup kita yang terakhir. Saudaraku, ingat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan ini hukum kehidupan yang tidak bisa diubah, ya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau setiap hari kita terus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran, maka dari hari lepas hari kita akan terus berubah. Perubahan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Manusia lama itu adalah cara hidup kita yang masih menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Dan semuanya ini tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Tetapi ketika kita mengisi bejana hati kita setiap hari, ya, kita menyerap sebanyak mungkin berkat rohani dari Tuhan lewat kebenaran yang kita dengar, lewat firman yang kita baca, maka kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berubah, sehingga pada akhirnya kita sampai pada titik kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki Allah Bapa di sorga, yaitu kita akan memiliki batinia yang benar-benar serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Satu hal yang harus kita mengerti, untuk terus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran, maka yang harus kita lakukan adalah berani membayar harga, serius untuk mencari Tuhan, sampai kita bisa menemukan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita tidak memiliki kawasan hidup yang lain lagi. Kawasan hidup kita hanya satu, Tuhan saja. Kalau cara hidup ini yang kita kenakan, artinya kita sudah tidak punya kawasan hidup yang lain lagi selain Tuhan saja. Maka yang terjadi adalah di sepanjang hari-hari hidup kita, kita akan menjaga kehidupan kita supaya benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus terus menjaga hidup kita supaya benar-benar bersih di hadapan Tuhan? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi kita juga harus menjaga kesucian hidup kita. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita benar-benar memiliki hidup yang bersih. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi kalau kita tidak menjaga hidup kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa masuk ke kawasan Tuhan. Ingat, Allah itu Allah yang kudus, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi kalau hidup kita tidak benar-benar bersih, kita tidak bisa masuk ke kawasan Tuhan. Kalau wilayah hidup kita bukan kawasan Tuhan, kita tidak tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dapat dipastikan, saudaraku,
hidup kita akan dicemari oleh cara hidup dunia. Saudara, kita harus sampai pada tingkat di mana sudah tidak ada lagi yang kita ingini di dunia ini selain Tuhan saja yang ada di sorga. Hidup orang percaya harus sampai pada tingkat ini, saudaraku. Kalau kita tidak mencapai titik kehidupan yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, artinya kalau kita tidak berani menetapkan hati untuk mengingini Tuhan saja dan tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Sebab kita tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kawasan hidup kita. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kawasan hidup kita, maka kita masih tetap hidup bergaul dengan dunia ini. Kita masih tetap hidup terikat dengan dunia ini. Kita masih tetap hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus berani menetapkan hati untuk memiliki hanya satu kawasan hidup, Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kalau kita terus terikat dengan Tuhan, kita menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan saja dan bukan untuk yang lain, maka Roh Kudus akan memimpin kita berjalan ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita akan melakukannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita masih melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, itu berarti kita mengotori bait Allah. Kita tidak menghargai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, tubuh kita ini adalah bait Allah. Saudara perhatikan itu. Di dalam 2 Korintus pasal 6, kalau kita membaca ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kawasan hidup kita, maka Tuhan tidak bisa berdiam bersama-sama dengan kita. Kita harus menjaga hidup kita benar-benar bersih, benar-benar kudus, barulah Allah bisa bersama-sama dengan kita. Itulah kenapa dikatakan di dalam ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya, seharusnya kita sadar selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah tidak punya pilihan hidup yang lain. Karena ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, itu berarti di sepanjang hari hidup kita, kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kita terus diubah, kehidupan kita terus dibaharui, sampai pada akhirnya kita bisa mencapai titik atau tingkat kehidupan yang tertinggi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna seperti
Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, supaya pada akhirnya seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya kalau kita tidak lagi terikat dengan dunia ini, kita melepaskan diri kita dari kehidupan dunia ini, kita tidak menajiskan kehidupan kita dengan cara hidup dunia, maka seperti yang firman Tuhan katakan, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Itu firman Tuhan. Artinya Allah Bapa di sorga akan mengakui kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya saya harus tegaskan, kalau kita tidak serius mau mencari Tuhan, kalau kita tidak mau terus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran dari hari lepas hari, artinya kalau kita tidak terus menyerap berkat-berkat rohani dari Tuhan yang kita dengar, yang kita baca lewat setiap kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah berubah. Saudaraku, kalau kita tidak berubah, kita akan gagal menjadi orang percaya. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Di sisa umur hidup kami mau terus berjuang untuk mengisi bejana hati kami dengan kebenaran-Mu, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.